Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi dominasi Bitcoin. Jadi Bitcoin dominan ini mengalami koreksi, teman-teman, sebesar 3,17%, ada di angka 60,9%, teman-teman. Jadi kita lihat untuk total market crypto hari ini ada di angka 3,86 triliun US dollar. Ini 60,9% berada di Bitcoin, kemudian 11,2% berada di Ethereum, dan yang sisanya 27,9% ini berada di koin-koin lain, teman-teman. Ini adalah sebuah sinyal positif kalau kita lihat di sini bahwa dominasi Bitcoin turun secara tajam 3,17%. Di sini kita lihat untuk Ethereum naik sekitar 1,88% dan untuk altcoin lain 1,29%, teman-teman. Artinya kalau kita melihat dari Bitcoin dominan ini berarti hari ini banyak orang melarikan uangnya ke arah altcoin, teman-teman. Mereka melakukan taking profit di Bitcoin kemudian melakukan pembelian di Ethereum atau koin-koin lain di luar Bitcoin, teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang Cardano, teman-teman. Jadi kita akan lihat peluang dari Cardano, apakah hari ini ada peluang untuk Cardano untuk kita melakukan pembelian. Kita lihat untuk Cardano hari ini menempati peringkat ke-10 di CoinMarketCap dari 9.385 mata uang kripto aktif yang terdaftar di CoinMarketCap. Ini Cardano menempati peringkat ke-10, teman-teman. Dan hari ini Cardano diperdagangkan di angka 0,8343 US dollar, mengalami koreksi sebesar 2,46% dalam 24 jam, teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat apakah pada saat koreksi ini adalah peluang yang bagus untuk kita melakukan pembelian Cardano. Kita akan lihat nanti, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Cardano ini ada di angka 29,53 miliar US dollar. Dan untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi 15%, ada di angka 2,62 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply total 44,99 miliar Cardano, kemudian supply maksimal 45 miliar, untuk supply yang beredar itu ada di angka 35,39 miliar Cardano, teman-teman. Kemudian kita cek untuk harga all time high-nya, jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus harga 3,10 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga Cardano di masa lalu, berarti harga hari ini 0,8346 US dollar ini adalah harga dari koreksi sekitar 73% dari harga all time high-nya di angka 3 dolar, teman-teman. Jadi ini Cardano hari ini sedang diskon 73% kalau kita mengacu pada harga all time high, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa Cardano hari ini mengalami penurunan? Kita akan cek di sini, teman-teman. Jadi ini ada rangkuman berita dari Artificial Intelligence. Jadi harga Cardano mengalami penurunan ini akibat adanya aksi taking profit atau mengambil keuntungan setelah kenaikan harga, teman-teman. Jadi aksi ambil untung setelah Cardano naik sebesar 13,7% dalam 7 hari dan 37,3% dalam 30 hari terakhir, teman-teman. Kemudian coba kita cek juga untuk informasi berita, apakah ada berita baru tentang Cardano, teman-teman. Nah, ini yang kita lihat di TLDR, teman-teman. Ini untuk TLDR-nya. Ini Cardano ada kemitraan protokol vektor dari Cardano yang bertujuan untuk meningkatkan DeFi dengan kemampuan lintas blockchain yang unggul dan verifikasi formal yang sesuai dengan regulasi, teman-teman.
Kemudian Cardano juga melonjak kalau kita berbicara dalam konteks 30 hari terakhir. Jadi lonjakan harga itu di salah satu katalisnya itu adalah peluncuran kartu Cardano dari Emurgo, dari perusahaan yang bernama Emurgo, dan ini meningkatkan aktivitas DeFi dan mencapai Golden Cross, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Cardano. Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Cardano, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini tren dari Cardano sangat bagus sekali teman-teman. Trennya tren kenaikan. Kita lihat di sini tidak terjadi golden cross di indikator momentum, di indikator stokastik di time frame bulan. Kemudian harga juga berada di atas EMA13 dan EMA21 di time frame bulan teman-teman. Kemudian untuk time frame minggu, time frame besar, time frame weekly, kita lihat juga sudah terjadi golden cross di tanggal 23 Juni 2025 di indikator stokastik di bawah. Kemudian ini kita lihat juga harga sudah berada di atas EMA13 dan EMA21 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame besar, baik di time frame bulan maupun time frame weekly, ini tren dari Cardano sangat kuat sekali untuk mengalami kenaikan teman-teman. Sekarang kita akan cek ke time frame hari teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame hari, ini secara tren sangat luar biasa teman-teman. Jadi tadi seperti dibahas di awal, terjadi golden cross. Jadi pada tanggal 11 Juli 2025, teman-teman perhatikan di sini di atas ini kita lihat EMA 13 memotong EMA 21 ke atas teman-teman. Terjadi golden cross di time frame hari dan harga juga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, sehingga kita lihat sini trennya sangat kuat sekali. Jadi baik di time frame bulan, time frame minggu, dan time frame hari, ini kita lihat semua harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Cardano? Nah untuk itu kita akan melihat momentumnya teman-teman. Ini momentumnya kalau teman-teman mau entry. Jadi kalau melihat tren pakai EMA 13 dan EMA 21 itu kalau kita ingin melihat tren dari pergerakan sebuah altcoin teman-teman. Tapi kalau kita mau entry itu kita lihat indikator momentum yang bernama stokastik teman-teman. Jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi yang pertama tadi kita lihat bahwa secara tren ini trennya kuat sekali untuk naik baik di time frame bulan, minggu, dan hari. Tetapi kalau kita melihat di time frame hari ini untuk saat entry, saran saya untuk hari ini jangan entry dulu teman-teman, karena kalau kita lihat di indikator stokastik terjadi dead cross di bawah. Teman-teman perhatikan ini, jadi garis putih memotong garis kuning ke bawah, artinya harga akan koreksi teman-teman. Jadi akan koreksi. Nah kapan entry-nya? Pada saat garis putih ini memotong kembali garis kuning ke atas seperti ini. Itu baru teman-teman bisa melakukan entry teman-teman. Jadi kita tunggu golden cross di indikator stokastik di bawah teman-teman. Ini indikatornya masih dead cross walaupun trennya naik di semua time frame bulan, minggu, dan hari, tetapi untuk entry kita memakai indikator stokastik teman-teman. Nah ini informasi dari stokastik hari ini terjadi dead cross, artinya jangan entry dulu teman-teman. Jadi kapan kita entry masuk melakukan pembelian, kita lakukan pembelian pada saat harga ini, pada saat indikator ini yang garis putih ini memotong kembali garis kuning ke atas, atau pada saat terjadi golden cross seperti ini baru kita melakukan entry dan pembelian Cardano. Oke teman-teman, tetap lakukan Dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda melakukan pembelian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.